Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Imam Fatoni. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan eh, proposal pembuatan aplikasi sebagai nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Mobile Arsitektur. Oke, kita langsung saja ke PowerPoint-nya. Nih, nih, proposal aplikasi dengan judul saya aplikasi sistem pakar deteksi kerusakan televisi LED berbasis Android. Nah, langsung saja. Pertama, latar belakang masalah. Nah, jadi pembuatan aplikasi ini dilatar belakangi dengan adanya masalah, yaitu televisi LED merupakan sistem pencahayaan yang menggunakan teknologi LED backlight. Secara kualitas dan teknologi, televisi LED jauh lebih berkembang meskipun telah dilakukan dengan teknologi yang terbaik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa televisi LED bebas dari terjadinya kerusakan. Nah, kerusakan tersebut dapat diperbaiki jika diketahui dengan jelas penyebabnya. Nah, proses perbaikan baru dapat dilakukan bila didapati gejala-gejala yang cukup untuk mengambil keputusan. Nah, maka dari itu kita butuhin sistem pakar. Nah, sistem pakar ini merupakan sebuah sistem yang memiliki kemampuan seperti pakar, dilihat hanya dengan mendeteksi gejala-gejala yang ada dan memberikan kesimpulan yang relevan. Terus kemudian ada rumusan masalahnya. Jadi dari latar belakang tadi didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana membuat suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk dapat mendeteksi kerusakan pada televisi LED. Kemudian ada batasan masalahnya. Yang pertama, di aplikasi sistem pakar ini dibuat berbasis Android. Terus yang kedua, dirancang menggunakan metode forward chaining untuk membantu deteksi kerusakan televisi LED. Terus yang ketiga, hanya mendeteksi kerusakan pada televisi jenis LED atau jenis LCD ya. Terus kemudian sistem pakar ini dibuat menggunakan Android Studio. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, tujuan buat aplikasi ini yaitu untuk mengimplementasikan metode forward chaining pada sistem pakar untuk meningkatkan akurasi deteksi yang dihasilkan sistem. Yang kedua, membuat sebuah sistem pakar untuk membantu pengguna atau mekanik dalam mendeteksi gangguan atau kerusakan televisi LED. Kemudian ada manfaatnya juga nih. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan dalam hal mengatasi kerusakan televisi LED sehingga dapat mengefisienkan waktu dan biaya yang dikeluarkan. Kedua, membantu menemukan solusi atas masalah yang ditemui. Yang ketiga, membantu mekanik dalam melakukan deteksi sebelum dilakukan perbaikan, terutama bagi mekanik pemula. Nah, itu manfaatnya ada 3, untuk membantu melakukan perbaikan pada mekanik ya, intinya. Nah, kemudian ini masuk ke tahap penelitian. Yang pertama, ini ada bagannya, ada alurnya. Saya menggunakan alur metodenya waterfall, yaitu dari atas ke bawah nih, berurutan. Yang pertama kita mulai nih, terus kemudian perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini kita akan mengidentifikasi masalah atau melihat permasalahannya yang ada, dan kemudian membuat batasan masalah juga. Terus kemudian ada tujuan manfaatnya itu di perumusan masalahnya. Setelah ada masalah, maka kemudian kita mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini ada 2 cara. Yang pertama wawancara,
Nah, wawancara ini kita bertanya langsung kepada narasumber, yaitu pakar ya. Jadi bertanya langsung dengan pakar kita, yaitu mekanik televisi yang sudah ahli. Kemudian yang kedua yaitu studi pustaka. Nah, jadi studi pustaka ini kita mengambil referensi dari literatur penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah ada, dan juga dari buku-buku referensi yang ada. Nah, itu pengumpulan data ini ada dua ini tadi. Setelah data didapatkan, maka dirancanglah sistem, yaitu masuk ke perancangan sistem. Nah, perancangan sistem itu kita merancang. Jadi bagaimana sistem yang akan buat nanti, apakah alurnya bagaimana, terus interface-nya mau bagaimana, terus hubungannya, relasinya seperti apa gitu. Jadi di perancangan sistem ini akan ada use case ya, jadi perancangan use case, terus activity, kemudian ada perancangan interface-nya. Jadi perancangannya, interface ini kita merancangnya menggunakan Adobe XD tadi untuk perancangan interface. Kemudian setelah rancangan kita udah jadi, selanjutnya itu pengembangan sistem. Jadi setelah rancangan kita buat, pengembangan sistem, nah ngembanginnya yaitu menggunakan Android Studio tadi, menggunakan bahasa pemrograman Java. Setelah jadi aplikasi yang kita buat, yaitu pengujian sistemnya. Jadi pengujian ini kita tahu apa yang salah atau apa yang kurang dari sistem yang kita buat tadi. Kalau ada yang salah, maka kita perbaiki lagi gitu. Terus kemudian selesai. Nah, ini adalah tahapan penelitian yang akan dibuat. Nah, untuk mendukung penelitian itu, maka saya membutuhkannya yaitu perangkat keras, yaitu saya menggunakan laptop itu. Nah, ini dengan spesifikasi ini. Nah, terus perangkat lunaknya saya menggunakan sistem operasi Windows 10. Ini Android Studio sebagai pengembangannya, Java Development Kit-nya sebagai bahasa pemrogramannya, terus Adobe XD sebagai rancangan untuk merancang interface-nya, terus Nox Player ini sebagai emulator saya untuk mencoba aplikasi yang dibuatnya. Selanjutnya perancangan sistemnya. Nah, ini pada proses ini dilakukan proses di mana siswa yang harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Nih, perancangan pada sistem ini dibuat dengan menggunakan metode UML, Unified Modeling Language. Dalam tahap perancangan sistem penelitian ini menggunakan 4 model perancangan, yaitu use case diagram, class diagram, activity diagram, dan design interface. Nah, ini rancangan use case-nya. Nih, user ini aplikasinya. Jadi si user ini menggunakan aplikasinya sebagai menggunakan aplikasinya nih. Yang pertama, masuk ke dalam aplikasi dan memilih menu mulai deteksi. Kemudian si user juga bisa menginput gejala permasalahan yang dialami dengan memilih pilihan gejala yang kerusakan. Nah, terus kemudian si user ini membaca hasil analisis berupa hasil deteksi dan solusi. Kemudian si user bisa mendeteksi memperbaiki kerusakan sesuai dengan solusi dari sistemnya. Nah, ini kemudian ada rancangan activity diagramnya. Ini ada alurnya. Ini alur si pengguna dengan aplikasi. Ini si user, dia masuk ke dalam aplikasi. Si user mulai masuk ke dalam aplikasi. Nah, si aplikasi dia menampilkan menu home. Nah, ini si aplikasi
menampilkan menu home atau menu beranda. Kemudian si user dia memilih menu mulai deteksi. Kemudian si sistem atau si aplikasi dia menampilkan pilihan gejala. Nah, terus kemudian si user dia memilih gejala yang sesuai. Nah, ini si user dia memilih gejala yang sesuai dengan apa yang dialaminya. Kemudian si aplikasi mendapatkan input dari gejala yang dipilih tadi, kemudian diproses. Nah, di proses ini dia mencocokkan gejala yang dipilih tadi dengan knowledge base-nya atau basis pengetahuannya yang sudah ada di database-nya. Kemudian si aplikasi dia keluarlah nih berupa hasil deteksi dan solusi. Kemudian menampilkannya hasil deteksi dan solusinya. Kemudian si user dia bisa menggunakan hasil dan solusi untuk keputusan dalam menangani kerusakan dan sih. Jadi alurnya seperti itu, alur activity diagramnya. Nah, kemudian selanjutnya ada rancangan antarmuka atau interface design. Nah, di sini ada halaman utama atau home. Nah, ini ada logo, terus ini tombol mulai deteksi, tombol manual, riwayat, bantuan. Nah, mulai deteksi ini halaman deteksi kerusakan, ini halaman hasil deteksi. Nah, ketika isi user klik tombol mendeteksi, maka akan muncul halaman deteksi kerusakan nih. Nah, di sini user memilih gejala-gejala yang ada yang sesuai, kemudian dipilih deteksi, maka akan muncul halaman hasil deteksi. Nah, ini menampilkan kerusakan, gejala, dan solusi. Kemudian ada halaman buku manual. Nah, halaman buku manual ini menampilkan informasi tentang TV LED tersebut. Jadi seperti tentang komponen-komponennya, bagian-bagian TV LED, terus kerusakan yang sering terjadi pada bagian-bagian tersebut, itu komponen tersebut. Terus ada gambarnya. Jadi tersedia semua informasi di buku manual ini seperti materi lah ya. Jadi semua informasi tentang televisi LED itu akan muncul di buku manual. Kemudian rancangan antarmuka atau rancangan antarmuka selanjutnya itu ada halaman riwayat. Nah, ini riwayat ini menampilkan riwayat deteksi oleh user. Jadi setelah user memakai, maka akan ditampilkan di riwayat di sini. Kemudian ada bantuan dan tentang aplikasi ini. Ini bantuan untuk membantu si pengguna yang belum paham tentang penggunaan aplikasi ini. Nah, ini rincian biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat aplikasi ini. Ini rinciannya. Itu termasuk hardware, software, dan pengembangnya. Kesimpulannya, dalam membuat aplikasi sistem pakar ini menggunakan Android Studio dan Adobe XD sebagai editing gambar dan interface sehingga menghasilkan aplikasi yang dinamis, serta menggunakan metode forward chaining sebagai mesin inferensinya sehingga dapat mendeteksi kerusakan dengan tepat. Tahap yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini adalah perancangan, karena dalam membuat aplikasi ini diperlukan desain untuk mendukung aplikasi ini agar dapat menarik pada saat user melihat maupun menggunakannya. Nah, itu dia presentasi dari saya tentang aplikasi yang saya akan dibuat, yaitu aplikasi sistem bakar untuk mendeteksi kerusakan televisi LED. Nah, mungkin
Sekian dari presentasi dari saya. Minta maaf apabila ada salah dalam penyampaian atau tutur kata yang tidak sopan atau berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.